konten gaming. Siapa yang terlintas di pikiran lo saat membicarakan YouTuber gaming? Meow Out, Indah Basudara, atau mungkin Brandon Ken? Mereka semua adalah YouTuber gaming yang sangat terkenal di Indonesia. Tapi pernah gak sih lo berpikir, berapa sih orang-orang suka nontonin mereka? Atau lebih tepatnya, kenapa orang-orang suka nontonin orang lain main game? Kenapa nggak main sendiri? Saat gua masih bocil dulu, gua sering banget gitu main ke rental PS terdekat, dan karena tidak adanya duit pada waktu itu, terkadang gua datang hanya untuk melihat teman atau orang lain main game PS2 tersebut. Hal ini pun juga terjadi saat era warnet menyerang. Ya, bisa dibilang kalau batasan atau ketidakmampuan seseorang dalam memainkan bahkan memiliki suatu game adalah alasan utama kenapa orang-orang suka banget gitu melihat orang lain bermain game alih-alih main sendiri. Apalagi di zaman sekarang, harga game berkualitas di pasaran itu relatif mahal. Untuk game-game berkualitas yang viral pada masanya seperti God of War Ragnarok, Resident Evil 4, Elden Ring, dan lain-lain pun memiliki harga kisaran ratusan ribu untuk versi standarnya. Meskipun ada juga game-game yang tergolong murah di pasaran, tapi tetap saja harga yang ditawarkan akan sepadan dengan pengalaman yang didapatkan player. Itu baru membicarakan masalah game. Belum dengan konsol gaming lain yang memiliki harga yang sangat tinggi. Bahkan PS5 yang dirilis pada tahun 2020 kemarin pun masih memiliki harga kisaran 7 jutaan untuk saat ini. Ya, bisa dibilang bermain game elektronik di zaman sekarang itu tidaklah murah, karena sekalipun lo memainkan game-game gratisan di Play Store pun, itu tetap membutuhkan smartphone yang harus lo beli atau semacamnya. Selain karena faktor uang, waktu atau kesempatan ini juga menjadi faktor utama kenapa orang-orang suka nontonin orang lain main video game. Dimana waktu masih anak-anak, mungkin lo punya banyak waktu untuk main game tapi tidak punya uang untuk membeli suatu game. Dan sekarang kebalikannya, dimana lo punya uang buat beli game tapi nggak punya waktu untuk memainkannya karena kesibukan tentunya. Seperti yang lo tahu, di game Mobile Legends sendiri, untuk bisa menyelesaikan satu match itu dibutuhkan waktu kisaran 10-30 menit. Itu pun lo belum tentu win streak dan mendapatkan tier yang lo inginkan. Lalu untuk game-game yang memiliki storyline atau alur cerita seperti The Last of Us atau GTA 5 itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menamatkannya. Sebagai gambaran saja, saat menamatkan game yang bertajuk The Last of Us 2, Meow Out telah membuat 25 video gameplay yang berdurasi 40 menit sampai 1 jam. Itu pun bisa terjadi karena beliau adalah orang yang berkarir di dunia konten kreator gaming sejak lama. Lalu bagaimana dengan orang yang bekerja kantoran misalnya? Ya, untuk orang kantoran kebanyakan sih memang harus pintar-pintar dalam mengelola waktu yang ada. Karena setiap kali ada waktu senggang, belum tentu juga mereka akan menamatkan game tersebut. Karena bisa saja mereka lebih memilih beristirahat, dan di momen inilah para penggemar game-game tadi pasti akan menonton video gameplay dari YouTuber atau streamer favorit mereka alih-alih memainkannya sendiri. Buat yang belum tahu, pembawaan atau dalam kasus ini kita sebut saja personal branding adalah proses membangun dan mengelola citra atau reputasi dari masing-masing diri. Misal nih, jika gue bilang siapa pemain sepak bola paling dermawan, pasti sebagian besar dari lo akan berpikir Cristiano Ronaldo, bukan? Iya kan? Contoh lain misal, gue yakin lo pasti punya teman nongkrong yang orangnya tuh jago ngelawak, dan saat teman lo tadi sudah pulang, pasti suasana tongkrongan lo akan terasa berbeda. Ya, itu tadi adalah contoh kecil dari personal branding. Lalu kenapa personal branding ini sangat penting dengan topik pembahasan video ini? Tentu saja karena setiap konten kreator gaming pasti akan membangun suatu kepribadian unik yang bisa saja memancing perhatian para viewer. Entah itu dari tingkah lakunya, ekspresinya, bahkan sampai gaya bicaranya yang agak toksik. Tapi bicara masalah industri, Bang Rek, Om Deddy, memang itu ada apa tuh? Nilai jual juga. Oh iya, sekarang pasti, di gaming. pasti. Om Deddy juga pasti tahu lah, Bang Regi juga tahu. Ngomong-ngomong kasar. Betul, itu adalah bagian dari entertainment yang sebenarnya tidak baik sih. Ya, gaya bicara yang agak toksik ini memang bisa jadi daya jual bagi konten kreator asalkan tidak berlebihan tentunya. Dan dikarenakan hal itu pula lah yang mengakibatkan para viewer video tersebut akan nagih dan ujung-ujungnya menekan tombol subscribe. Bahkan terkadang gua juga menemukan komentar video yang intinya dia suka aja gitu dengan konten kreator tersebut, sehingga dia akan tetap menonton video tersebut meskipun YouTuber itu memainkan game yang tidak gitu ia sukai. Oh iya, personal branding ini juga sangat berguna gitu buat kehidupan di dunia nyata, apalagi untuk membangun kepercayaan dengan rekan bisnis, teman, dan masih banyak lagi. Lalu bagaimana cara membangun personal branding? Ya, bisa dibilang membangun personal branding itu susah-susah gampang lah.
Bisa dengan mengenali diri sendiri, mengembangkan suatu skill, bahkan sampai mengenali target audience, sama seperti yang dilakukan oleh para content creator besar dimanapun itu. Tapi ya, sekali lo melakukan kesalahan fatal, entah itu disengaja maupun tidak, orang-orang pasti akan mencap lo sebagai orang yang buruk dan melupakan segala perbuatan yang lo perbuat, dan tentu saja akan sangat sulit untuk mengembalikan nama baik lo seperti semula. Ya intinya gue sih cuma mau bilang kalau personal branding itu sangatlah penting. Makasih buat lo yang sudah menonton video ini. Gimana? Apakah lo suka nonton orang lain main game? Kalau gue sih iya. Jadi jangan lupa subscribe.